Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Fitriani. I'm from English Education. In this video, I will explain about spoof text. Here, I will discuss understanding, structure, characteristic, even example of spoof text. Okay, take it away. Spoof text. Okay, in this material, I will explain first about definition of spoof text. Jadi, pada materi kali ini, saya akan explain terlebih dahulu pengertian dari text spoof. What is spoof text? The spoof text is a type of English text that tells a comedy story that has a storybook ending that no reader can foresee. Teks spoof adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kisah komedi yang memiliki akhir buku cerita yang tidak dapat diprediksi oleh pembaca. This kind of text is considered the most fun to learn. Jenis teks ini dianggap paling menyenangkan untuk dipelajari. Or any other meaning, the spoof text is a text that tells a story that happens in the past with a funny ending that is unpredictable. Atau arti lain dari teks ini is, the spoof adalah teks yang menceritakan sebuah kisah yang terjadi di masa lalu dengan akhir yang lucu yang tidak dapat diprediksi. So, it can usually contain anecdote, funny wordplay, or it can be a combination of both. Jadi biasanya bisa berisi anekdot, permainan kata lucu, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. So, what's the difference with the text anecdote? Lalu apa bedanya dengan teks anekdot? The difference is the text spoof. Text usually relate personal experience, while the anecdote is not. Perbedaannya adalah teks spoof biasanya menceritakan pengalaman pribadi, sedangkan anekdot tidak. The next is generic structure of spoof text. Spoof text has 3 generic structure. Number 1, orientation. Jadi teks ini memiliki 3 struktur. Number 1, orientasi. The section where the author introduces the story to the reader, introducing the introduction of people, place, time, and so on. Di bagian ini, penulis memperkenalkan cerita kepada pembaca, memperkenalkan pengenalan tokoh atau orang, tempat, waktu, dan sebagainya. Number 2, event. Nomor 2 yaitu acara. This section describe still normal occurrence. Di bagian ini menjelaskan kejadian yang masih normal. 3, twice. Nomor 3 yaitu putar. The text passage presents the opposite of a funny and unexpected natural event. Bagian ini menyajikan kebalikan dari peristiwa alam yang lucu dan tidak terduga. Okay, next is characteristic of spoof text. Spoof text have 5 karakteristik. Jadi ini adalah karakteristik dari text spoof. Number 1, using past tense. Menggunakan past tense. Since the text is the story text or narrative, then is use the past tense. Jadi karena ini adalah teks cerita atau teks narasi, maka menggunakan bentuk lampau. Number 2, using action verb.
action verb is a form of a verb that describes an activity that we can hear or see. Nomor 2 yaitu menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah bentuk kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan yang dapat kita dengar atau kita lihat. Number 3, using adverbs of time and place. Nomor 3, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. The text has a caption. Jadi teks memiliki keterangan of time, tempat, and place. Of time, waktu, and place, tempat, to support the story being present. Jadi semua itu untuk mendukung cerita yang disajikan. Number 4, told chronologically. Jadi nomor 4 itu diceritakan secara kronologis. The story is present chronologically until the reader feels that no other event has been missed. Cerita disajikan secara kronologis hingga pembaca merasa tidak ada peristiwa yang terlewatkan seperti itu. Jadi ceritanya itu tersusun dan masuk akal. Is being used for the other to make twice more unpredictable. Itu digunakan penulis untuk membuat twice lebih tidak terduga. Number 5, tell of a person's experience on subject I, we, see, he, they, and so on. Menceritakan pengalaman seseorang pada subjek saya, kami, dia, mereka, dan sebagainya. Okay. The next is purpose of spoof text. From his point of view, dari sudut pandangannya, we can deduce for ourselves. Kita dapat menyimpulkan sendiri that the purpose of the spoof text communicative is to tell a fictitious story with a humor. Kita dapat menyimpulkan sendiri bahwa tujuan komunikatif teks spoof adalah untuk menceritakan sebuah cerita fiktif dengan humor. Okay, sorry, I repeat again about purpose. Purpose of spoof text is from his point of view. We can deduce for ourselves that the purpose of the spoof text communicative is to tell a fictitious story with humor. Kita dapat menyimpulkan ya. Jadi tujuan pada teks ini adalah untuk menceritakan sebuah cerita dengan fiktif humor. Yang jelas ini untuk menghibur seperti itu. Okay, the next is example of spoof text. Selanjutnya saya memberikan contoh kalimat yang mengandung spoof text di dalamnya, cerita lucu. Okay. One day a couple was sleeping. Jadi pada suatu hari ada pasangan yang sedang tidur. The wife had a nightmare. Suatu hari itu sang istri bermimpi buruk. She woke up, dia terbangun, scared and crying. Ia merasa takut dan menangis. Jadi ada seorang pasangan sedang tertidur, istrinya bangun dari mimpi buruk. Pada saat terbangun, dia merasa scared and crying. Dia itu takut dan menangis gitu ya. Her husband
treated her and asked her why she was crying. Jadi suaminya itu bertanya mengapa dia menangis seperti itu. Why she was crying? Then he replied. Lalu dia menjawab, I dream that a very rich and handsome I dream that a very rich and handsome man kidnapped me from you. Jadi dia bermimpi bahwa dia diculik oleh pria yang sangat kaya dari suaminya itu. Lalu suaminya itu hearing the wife answer, mendengar jawaban dari istrinya, the husband said. Suaminya berkata, "It's okay, honey. It was just a dream." Kata suaminya, "Tidak apa-apa istriku, itu hanya mimpi." Seperti itu. Sang istri menjawab. Lalu setelah itu istrinya terbangun. Immediately the wife answered loudly. Sang istri menjawab dengan keras, "That's why I'm crying." Itulah mengapa aku menangis. Okay. Sorry if saya membawakannya tidak ini. Jadi inti dari cerita ini adalah suami dan istri sedang tertidur. Istrinya bangun karena bermimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia akan diculik oleh seorang lelaki kaya seperti itu. Suaminya menjawab, "Mengapa? Tidak apa-apa, never mind," gitu ya. "This is a dream, never mind, tidak apa-apa, ini hanya mimpi, saya akan selalu bersamamu." Mungkin seperti itu. Mungkin terus istrinya itu berterbangun sambil menjawab dengan keras, "Itu sebabnya saya hanya mimpi, saya itu inginnya kenyataan." Mungkin seperti itu maksud dari cerita ini. Dia itu kayak lucu sih, ini lucunya itu pada saat dia mengatakan that's why I'm crying. Jadi mengapa ini hanya mimpi. Okay, I will read again example of sentence of spoof text. One day, a couple was sleeping. The wife had a nightmare. She woke up, scared and crying. Her husband treated her and asked her why she was crying. Then he replied, "I dreamed that a very rich and handsome man kidnapped me from you." Hearing the wife answer, the husband said, "It's okay, honey. It was just a dream." Immediately, the wife answered loudly, "That's why I'm crying." Okay. Thanks. Okay, thanks for watching. I hope this video is useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.